Siapa yang bilang Rasulullah miskin? Cuma sikapnya aja sederhana. Nah, kitanya dicekokin supaya nggak jadi orang kaya. Lah PTB sekarang menjanjikan mobil, rumah, tapi kok banyak orang-orang yang aneh padahal itu kewajiban. Paham nggak teman-teman semua? PTB kalau saya ngomong di TikTok, siapa yang pengen punya mobil, pengen punya rumah, itu kan kewajiban. Kenapa orang-orang nggak percaya? Padahal itu kewajiban. Aneh loh orang-orang. Nah, saya nggak mau itu terjadi sama teman-teman semua. Mobil, rumah, PTB itu hal-hal yang standar aja. Kalau kita kerjain dengan duplikasi 2, berarti 1,5 tahun. Kalau basic, kalau priority, paling 8 bulan, 9 bulan udah dapat 3,2 miliarnya. Udah dapat 3,2 miliar ke 100 miliar nggak akan lama, karena fondasinya udah kuat. Duit teman-teman udah ada, mau bayar promosi Facebook ADS 1 juta sehari mah gampang. Mau teman-teman bikin TikTok, bikin video viral gampang, udah ada mobilnya di belakang, rumahnya udah ada. Makanya video-video saya banyak yang viral. Semudah itu ngerjain PTBS. Tapi kuncinya apa? Mau nggak teman-teman kerja keras sama konsisten, itu yang paling penting itu. Kerja keras dan konsisten itu yang paling paling gampang digoda sama setan. Mau kerja keras, capek di PTBS mah belum tentu juga bisa closing. Lah, yang penting mah kerja yang benar di perusahaan. Nanti aja kalau udah pensiun ngerjain PTBS mah. Kan kayak gitu setan ngegodanya. Udah pensiun mau ke base camp, nyampe base camp kedinginan sakit. Banyak kayak gitu kan. Nanti aja udah nikah saya mah totalitasnya. Wow, udah nikah mau fokus. Udah nikah nih. Baru mulai fokus berantem sama istri. Kamu tuh nikahin saya tapi nggak ada waktu buat saya. Uang segitu-gitunya. Berantem. Gimana mau kerja sama istri aja berantem terus? Istrinya nggak mau ditinggalin. Itu yang terjadi. Saya ngeliat semua mitra-mitra saya. Jangan kan sebelum teman-teman ngalamin, saya udah ngalamin duluan gitu. Alhamdulillahnya saya berusaha melalui itu. Walaupun kayak mau nangis, tersiksa, iya. Tapi ya itulah yang namanya kekayaan itu perlu yang namanya pengorbanan. Nggak ada kekayaan tanpa pengorbanan, tuh. Pengorbanan yang tertingginya apa? Mengorbankan waktu, tenaga, uang, pikiran, semuanya. Kalau teman-teman nggak bisa berkorban, nggak akan bisa jadi kaya. Makanya ya udahlah hidup miskin terus. Nanti ketika udah tua apa ditinggalin sama anak-anak kita kerja nyari duit. Ketika kita panggil pun anak-anak kita sibuk. Yang penting mah ya udah mah saya nggak bisa datang ya, tapi saya transfer uang ya. Akhirnya mereka ngerasa uang yang dia kirim ke kita itu bisa menggantikan waktu mereka sama kita. Nah, saya nggak mau itu terjadi. Saya nggak mau nanti anak-anak saya kayak gitu. Mas, saya transfer uang aja ya, nggak bisa datang. Mohon maaf nih, ada gathering sama teman-teman kerja. Udah saya gantiin gatheringnya. Ini saya kasih uang 10 juta, kamu kesini. Kalau saya pengennya kayak gitu. Nah, ngapain kita dikasih sama anak-anak kita? Lebih baik kita ngasih sama anak kita. Karena masa depan itu lebih sulit kalau kita ini kerja keras sekarang. Ini saya masih tadi ke kantor ya. Cerita-cerita ada sama mitra-mitra yang lain. Mumpung Pak Haji Febrian ini masih baik banget loh. Boleh teman-teman cross check. Bukan yang teman-teman yang keluar dari PTBS. Apalagi yang nggak di support system Sahara. Coba cross check, cari tahu ada nggak MLM atau network marketing yang ngasih promo 50 ke 50 kanan dapat 20 juta. 200 kiri 200 kanan dapat mobil. Dengan daftarnya cuma 1.850.000. Cari ada nggak? Dan perusahaannya udah lama, dari tahun 2017 sudah ada gitu. Dalam artian kalau perusahaan dari 2017, ketika teman-teman cair hal ini langsung dibayar gitu. Kalau perusahaan-perusahaan baru nggak akan bisa kayak gitu. Cash flow-nya belum kuat. Belum bisa. Teman-teman sekarang cair nih malam ini. Langsung dibayar malam ini, saya ngajuin langsung ke Pak Haji. Saya WA Pak Haji malam ini, minta pencairan teman-teman bisa. Ya apa yang telat besok pagi kalau Pak Haji nggak ngebelas udah tidur. Nggak usah nunggu-nunggu lama. Ini saya tadi ngobrol sama leader-leader. Ini mumpung Pak Haji masih sehat, kita nggak tahu. Yang namanya umur, waktu, keadaan kan nggak tahu. Besok itu kayak gimana nggak tahu teman-teman. Mumpung Pak Haji masih sehat, perusahaan masih ada. Masa nggak mau ngotot nih ada perusahaan sebaik PTBS? Kenapa saya ngomong baik lah? Saya 2019 masih ngojek. Kok bisa dapat sekarang total 3,7 miliar itu? Berlian baru 1,5 bulan sih, saya belum kerja keras total di berliannya.
Masa teman-teman dibikinin marketing plan baru nih ya, yang cepat dapat motor, cepat dapat mobilnya dengan paket yang rendah. Oh itu nggak berhasil, wah disia-siain gitu waktunya, nanti aja, nanti juga besok juga bisa, nanti ada training pertemuan nanti, wah keburu tua guys. Nggak, waktu itu cepet kan, tadi teman-teman sendiri bilang cepet, nanti udah tua yang lama itu, udah tua mah kenapa, kan kita sendirian kerasanya lama aja, nggak akan kelas cepet. Apalagi teman-teman udah tua kan, badan kita nggak sehat terus. Coba bayangin kalau nggak ada anak-anak kita, nggak ada tuh, kita nggak punya keluarga, nggak sukses di PTBS, nggak sukses di Sahara. Seminimal minimalnya teman-teman sukses di PTBS nih, punya jaringan. Ya kita, anak-anak kita misalnya jauh di luar negeri lagi kuliah di Mesir misalnya, telepon aja mitra kita. Ya misalnya Salman, Bang Salman, ini dong temenin saya nih, bete nih nggak ada. Ini saya udah siapin duit, makanan, minuman, kita makan-makan di sini. Datang itu sama. Ya, di PTBS tuh enak, kita punya jaringan di Sahara tuh enak kalau teman-teman udah deket sama mitra-mitra di Sahara. Udah undang aja nih, saya mau syukuran di rumah, datang nggak bisa? Datang lah. Kita tuh nggak ada tuh namanya kesepian itu nanti tuh. Ya makanya kalau ada pertemuan, ikut teman-teman semua. Datang, deketin. Karena yang paling berharga itu nanti setelah uang, itu teman, kerabat, saudara, anak-anak kita. Dan semua itu nggak bisa dibeli kalau kita miskin. Ya kalau kita miskin, mereka tuh nggak akan mau deket-deket sama kita. Tapi kalau kita sumber uang, wah mereka itu tanpa disuruh aja nggak deket. Apalagi kita suruh. Ya apalagi kita suruh. Maka kaya itu sebenarnya nggak bisa instan. Perlu proses perjuangan hari ini. Mumpung kendaraan ini masih ada. Dan Pak Haji Febriannya masih ngasih banyak keleluasaan, kemudahan buat kita semua. Jadi yang namanya kaya itu bukan keberuntungan teman-teman, tapi benar-benar proses perjuangan kita. Nggak lama, 2 tahun doang. Tadi kan yang basic aja 2 tahun, kurang dari 2 tahun. Yang berarti kurang dari 1 tahun kalau kerja keras. Kalau saya sih, kalau saya jadi teman-teman semua, saya lebih baik kerja 24 jam selama 1,5 tahun dibanding saya kerja 24 jam nanti di masa tua. Kalau saya lebih baik kerja sekarang 24 jam daripada nanti masa tua saya kesepian selama 24 jam. Saya kerja keras sekarang 24 jam untuk dapat 3,2 miliar pertama. Nah, nanti diajari, nanti kita bikin kelas ya, manajemen keuangan, ngatur keuangan ya, biar keuangan teman-teman bagus cash flow-nya, biar punya investasi, bisa punya penghasilan. Mungkin nanti Sahara punya. Supaya teman-teman uangnya itu beranak terus gitu. Kalau saya itu 24 jam kerja nggak apa-apa deh. Dibego-begoin orang bodo amat. Kamu tiap ada orang bikin video, bodo amat, terserah. Nanti ketika saya kaya, saya bayar waktu mereka. Kalau teman-teman nggak melakukan itu sekarang, jangan harap ya, jangan harap nanti masa tuanya berhasil. Ya karena kita nggak tahu, kita nyampe tua enggak aja nggak tahu. Ya makanya ya kalau hari ini bisa kaya hari ini saya. Ya, saya lagi punya impian 1 triliun pertama, makanya doanya saya perbaikin sekarang. Ya Allah, saya pengen punya penghasilan puluhan juta per hari minimal. Pengen punya penghasilan sebulan miliaran. Teman-teman harus memberanikan diri dari doa teman-teman dulu. Ketika doanya udah berani, maka ikhtiar teman-teman akan ngotot. Oh teman-teman doa aja takut, padahal nggak ada larangan doa. Teman-teman doa lagi doa, ya Allah pengen miliar, langsung ada ngomong malaikat, kamu gila minta 1 miliar sebulan, kan nggak gitu malaikat. Malah seneng Allah tuh. Oh berarti teman-teman nganggap Allah itu kaya. Nah, Anda kan tahu Allah maha kaya, tapi nggak pernah minta 1 triliun gitu. Ya Allah, saya mah Avanza saja cukup. Wih, itu nganggap remeh teman-teman. Katanya Allah maha kaya, tapi mintanya Avanza. Kalau teman punya orang tua yang kaya, kan nggak mungkin minta Avanza. Wah, teman-teman punya orang tua nih, duitnya triliunan, mintanya mobil apa? Teman-teman punya uang, punya orang tua, uangnya itu triliunan. Kira-kira mau minta mobil apa ke orang tua teman-teman? Ayo, coba.
Maksudnya teman-teman punya orang tua nih sekarang hartanya triliunan. Mau minta apa ke orang tua? Minta mobil apa? Rubicon tuh, Innova Genik, Ferrari. Ferrari paling juga yang biasa 5 miliar. Triliunan itu banyak. Nah sekarang orang tua teman-teman kaya, Anda bisa minta mobil mewah. Nah sekarang teman-teman katanya punya Tuhan, punya Allah gitu. Itu maha kaya, maha dari segala maha di dunia itu nggak ada yang bisa. Nah masa teman-teman mintanya Avanza? Masa teman-teman nggak pernah minta uang 1 miliar? Pernah nggak? Di sini ada yang pernah nggak doang minta uang 1 miliar nggak? Kalau ya Allah mudah-mudahan penghasilan saya sebulan 1 miliar. Ada nggak yang pernah minta? Ada ya, alhamdulillah ya. Jangan sampai nggak ada nih. Makanya nggak pernah dapat ya karena doa aja nggak berani. Ketika doa nggak berani, ikhtiarnya pun nggak berani. Nah belum mulai sekarang mintanya ke Allah yang maha kaya dulu teman-teman semua. Kalau nggak minta nggak akan ngasih lah. Lah orang Allah aja nggak tahu teman-teman butuhnya apa. Nih contoh nih, ini bapak-bapak semua kan ibu-ibu semua nih. Ini ada anak kita nih. Anak kita setiap hari minta handphone. Anak kita SD nih, mah minta handphone, mah minta handphone. Tapi nggak ngasih tahu mereknya apa. Tapi tiap hari minta handphone. Nanti ya nak, pas mama punya duit, mama belum ada uang nih. Mama lagi kerja keras dulu di PTBes. Ya, minta handphone terus tiap hari. Kadang anak kita disuruh mau, kadang enggak, kadang nakal juga deh. Tapi tetap minta. Kira-kira pas teman-teman punya uang dibeliin handphone apa? Ketika anak kita minta handphone terus setiap hari, ya kadang baik karena nakalan anak kita tuh. Terus kita kerja keras nih, kan namanya anak kita beliin handphone. Kira-kira anak kita pas Anda punya uang mau dibeliin handphone apa? Kira-kira nih, saya tanya di diri pribadi teman-teman, ketika anak teman-teman punya minta dibeliin handphone, Anda mau beliin handphone apa? Mau beliin handphone merek apa ke anak teman-teman? Infinix, Redmi, apalagi ayo ketik dong ya. Vivo, Oppo, Samsung, beda-beda ya. Tuh nggak jawabannya aja nggak sama kan? Kenapa jawabannya nggak sama? Ini jawabannya dari atas sampai bawah beda-beda semua. Coba teman-teman mau beliin handphone apa? Kok nggak ada yang sama jawabannya? Nggak satu suara gitu beliin handphone apa? Kenapa jawabannya nggak sama? Karena kita nggak tahu anak kita pengennya apa handphonenya. Ketika anak kita setiap hari, mah tolong pengen handphone iPhone, ya iPhone 15 Pro Max. Terus sekarang tuh handphone iPhone 16 Pro Max. Aduh nah nggak punya uang, belum ada uangnya. Tapi mama lagi berjuang di PTB. Doain ya supaya berhasil. Iya doain. Besok minta lagi. Mah, dede udah sholat. Dede udah sholat, udah ngaji. Jangan lupa ya beliin handphone. Iya nak. Mah, alhamdulillah nih dede udah belajar. Nih ulangannya nilainya 90. Mah jangan lupa ya nanti naik kelas beliin handphone. Handphonenya pengen iPhone 16 Pro Max. Iya nak. Udah sholat belum? Udah. Setiap hari minta handphone, anaknya baik. Mau kerja keras, mau belajar. Di PTBes, teman-teman dapat 150 juta. Beliinnya handphone apa? Beliinnya handphone apa? Mungkin nggak beliin handphone yang nggak dia mau. Pastikan kita beliin handphone yang dia mau. Dibeliin nggak iPhone-nya? Dibeliin. Handphonenya apa? Ya iPhone 16. Lah teman-teman dapat 150 juta. Anak kita udah 1 tahun minta iPhone. Baik lagi anak kita. Sholat rajin, nilai bagus. Dibeliin nggak iPhone? Dibeliin. Itu orang tua. Nah, apalagi Allah. Nah, kenapa teman-teman sekarang belum kaya? Belum minta, bisa jadi. Minta aja nggak berani. Makanya nggak pernah kerja keras. Coba ketika teman-teman berjuang sekarang, ya, kan kita mah sekarang bukan anak kecil lagi minta orang tua. Kita mah udah orang tuanya udah Allah langsung. Nggak mungkin minta sama ayah papa, ayah ibu kita. Kita mah udah minta sama Allah. Nah kerja keras seperti seorang anak yang lagi minta sama orang tua. Kita minta nih.
Tapi kita ngeliatin gitu. Seperti seorang anak nih minta iPhone, tapi dia ngeliatin. Saya mah rajin sholat, rajin ngaji, saya rajin belajar. Ulangannya harus bagus. Nah sama, coba kalau teman-teman di PTBS ngelakuin itu seperti seorang anak yang melakukan itu untuk apa yang dia pengenkan. Setiap hari minta 1 miliar minimal sebulan. Tapi teman-teman kerja keras. Setiap sholat, ya Allah saya pengen 1 miliar sebulan. Alhamdulillah udah presentasi hari ini ke 3 orang. Maksimal insya Allah presentasinya. Tolong mampukan besok closing. Besoknya ikhtiar lagi, presentasi lagi, doa lagi. Itu kalau teman-teman setiap hari kayak gitu tuh, nggak pernah tuh yang namanya ngeluh, saya ya jamin. Karena fokus teman-teman apa? Hari ini kerja, besok kerja ngasih tahu ke Allah. Saya udah kerja gitu. Tolong dong ya Allah pengen 1 miliar sebulan. Buat apa? Ya saya buat umroh, buat haji, buat bangun rumah, buat beli mobil, buat bangun masjid, ya. Betul nggak? Buat punya anak yatim. Masa nggak kaya di PTBS? Cuman ngelakuin itu masa nggak mampu teman-teman semua? Demi 3,2 miliar sampai 100 miliar masa nggak mau? Mumpung masih ada waktu, lakukan hari ini. Ya, lakukan hari ini, mulai malam ini, besok lakukan. Saya yakin berhasil. Jadi luxury itu gampang, asal melakukan yang tadi. Terus kalau teman-teman belum berhasil, berarti belum melakukan apa yang saya lakukan. Tinggal lakuin aja. Susah nggak Kak? Susah. Perlu pengorbanan? Perlu. Karena kaya ini nggak gampang. Perlu pengorbanan sekali lagi waktu, tenaga, pikiran. Nah, saya pengen teman-teman, kalau saya pun mau berkorban, teman-teman harus berkorban semuanya. Ya, sampai teman-teman berhasil di PTBS. Ketika teman-teman totalitas itu maksudnya gimana Kang? Totalitas itu disiplin teman-teman semua. Ya, totalitas itu sebenarnya teman-teman harus disiplin, konsisten ngambil resiko teman-teman. Resikonya sekarang itu apa? Kehilangan waktu buat main, kehilangan waktu buat nyantai, buat ngopi-ngopi. Demi apa? Demi tahun depan kita berhasil, itu doang. Ya, kita disiplin terhadap waktu kita, totalitas, kalian konsisten sampai berhasil. Kalau belum berhasil terus lakukan. Terus siapapun saya yakin ya, mau peraih motor, mobil, rumah itu punya penghasilan gede. Saya menghargai waktu. Jadi nggak ada waktu santai. Kalau teman-teman mau berkorban, sehari tidur 3 jam, 4 jam udah cukup. Sisanya apa? Sisanya ikhtiar, ibadah, doa. Udah itu aja. 4 jam aja kurangin. Nanti supaya nanti pas udah tua, tidur tuh nyantai gitu. Ada yang nemenin. Oh, anak kita tuh ada di kamar. Oh, nanti kalau kita butuh apa-apa ada asisten rumah tangga. Ya, kita punya asisten rumah tangga, punya tukang kebun. Anak-anak kita ada kalau kita butuhin. Kita tidurnya mau tidur 8 jam pun enak. Sekarang mah kurangin ya, tidur 3 jam, 4 jam deh. Sisanya tuh kerja, waktu sholat, waktunya doa. Sholat 5 jam deh sehari teman-teman. Sisanya teman-teman kerja. Kasih sisa waktu buat restart tubuh kita 3 jam, 4 jam udah cukup. Mau nggak? Dapat 3,2 miliar, lakukan itu. Kalau nggak ngelakukan itu susah. Mau bisnis apa lagi? Coba cari bisnis yang dalam 2 tahun ada hitung-hitungannya. Teman-teman semua tolong presentasiin saya. Hitung-hitungan 2 tahun dapat 3,2 miliar modal di bawah 2 juta. Bisnis apa? Tapi harus legal dan harus ada contoh orang yang berhasilnya kayak di PTBS. Perlihatkan saya orang yang berhasil pakai cara itu gitu. Kalau ada nih saya daftar. Datangin atau saya ketemuin orang-orangnya. Buka marketing plan-nya kayak gimana. Modalnya berapa, cara kerjanya benar, dan berapa orang-orang yang udah berhasilnya. Kalau di PTBS nanti saya undang teman-teman ke GSS. Berapa ribu orang yang udah berhasil. Berapa lama dia berhasil dapat miliaran ya. Ayo, yang siap berjuang bareng sama saya. Saya pun biasanya tidur tuh jam 11, jam 12. Itu saya udah masih lama ya tidurnya. Jam 12, 1, 2, 3, 4, 5 jam saya tidur. Sekitar 3 sampai 5 jam. Kalau lagi ngumpul 3 jam. Ya masih berhasil gitu ya. Nah, apalagi teman-teman nanti tidurnya 4 jam. Tapi sisanya kerja. Wah, saya yakin berhasil ya. Nah, saya jamin berlian ini adalah waktunya teman-teman. Ya, ini 150 orang yang hadir. Saya pengennya yang hadir itu cuma sisa puluhan nih. Tapi masih 150 orang nih, luar biasa. Ya, saya pengen teman-teman semua, mumpung Allah kasih waktu sekarang totalitas. Jangan ada waktu kosong. Ya, jangan disia-siain waktu yang Allah kasih mahal ini waktu itu. Karena orang-orang merugi itu orang-orang yang menyia-nyiakan waktu.
Ya, waktu itu nggak bisa diulang kembali. Nggak bisa, teman udah tua, mau bayar 1 miliar, mau jadi muda lagi nggak bisa. Ya, udah tua, mau bayar 1 triliun, mau jadi umur 20 tahun lagi nggak bisa. Makanya sebaik-baiknya berhasil tuh ketika teman-teman masih muda. Nah, sekarang yang masih muda-muda nih berjuangnya totalita. Teman-teman mau tidur 2 jam juga nggak apa-apa, masih tetap sehat kok badan teman-teman. Ya, kalau punya duit mah teman-teman, wah, udah enak lah semuanya masa tua itu. Istri, suami, ya tinggal pilih, bisa pilih-pilih kok sesuai kemampuan teman-teman nantinya. Maka sekali lagi ya, apa yang harus kamu lakukan ya, mulai hari ini, besok presentasi minimal ke 3 orang. Terserah mau online kayak mau offline presentasi, mau itu via telepon, mau itu ketemu langsung. Kalau misalnya kan di kampung saya kan itu aja udah. Buka TikTok ada berapa orang itu yang nonton video. Kalau nggak buka TikTok saya deh, buka TikTok saya Algian Saputra, teman-teman lihat komentarnya. Ada berapa orang yang nanya gimana cara gabungnya. Nggak saya balas tuh chatnya, balasin. Coba deh teman-teman. Kerja sungguh-sungguh gitu. Presentasi minimal ke 3 orang setiap hari. Kalau udah presentasi, mau closing nih, nggak bisa closingnya. Telepon mentor teman-teman. Atau besok ada Zoom seminar, aja ke Zoom seminar. Jadi nggak ada alasan, oh Kang, di kampung saya nggak ada orang Kang. Kiri kanan kuburan. Orang itu aja. Ternyata saya orang itu aja tuh udah pada closing belum? Kalau belum ya presentasiin lagi sampai closing. Kalau habis buka TikTok sekali lagi. TikTok saya buka ada berapa komentar itu. Balesin komentarnya. Chatin satu-satu. Nggak ada istilah teman-teman nggak kerja bagi saya. Ya, selama PTBS ini masih ada dan ngasih peluang teman-teman, apalagi berlian ini baru lahir, kerjain sampai berhasil. Kalau nggak berhasil, ya kita wajib salahin diri kita sendiri. Berarti kita belum berjuang sungguh-sungguh. Dan saya yakin Sahara ini adalah mitra-mitra yang hari ini, besok itu bakal berhasil di PTBS, di program Brilian. Tolong teman-teman semua, ketika saya kerja keras, teman-teman kerja keras totalitas. Insya Allah, ya teman-teman, nanti kita di tanggal 20-an ya, tepatnya tanggal, saya baru izin ke Pak Haji, nanti mungkin ini awal bulan. Kalender. Insya Allah nanti kita ada pertemuan Agustus, mudah-mudahan tanggal 24 ya, mudah-mudahan. Nanti ada pertemuan, nanti saya mau izin untuk bisa ketemu di rumah Pak Haji Febrian. Dan saya akan undang teman-teman yang udah masuk kelas 6, ya, masuk kelas 6. Nanti kita akan pertemuan di Bandung di rumah Pak Haji Febrian, khusus mitra kelas 6. Nah, lagi khusus mitra kelas 6 dan mitra priority. Walaupun belum kelas 6 tapi udah priority, itu boleh ikut. Ya, emang saya nggak batas jumlah orangnya, tapi siapa cepat ya dapat. Karena kan ya nanti kita lihat Pak Haji mau nerimanya berapa. Yang udah lulus kelas 6 nanti di sana saya kasih piagam. Yang belum dapat piagam Sahara lulus kelas 6 nanti di sana dikasih di rumah Pak Haji. Ya, nanti ada sertifikat Sahara Akademi kelas 6 yang akan saya serahkan di rumah Pak Haji Febrian, khusus mitra Sahara Akademi kelas 6 atau priority. Jadi ya buat teman-teman yang udah siap priority segera mutasi ke priority, upgrade. Atau teman-teman yang punya calon mitra calon priority langsung closingin, lalu nanti langsung bisa ketemu sama saya Leader Luxury dan juga Pak Haji Febrian, insya Allah nanti sekitar tanggal 20, tanggal 24 ya, kalau minggu kalau nanti kita sarapan bareng di sana, ketemu sama owner Brilian, bikin video afirmasi, ya insya Allah teman-teman semua itu akan mempercepat teman-teman dapat miliaran sampai ratusan miliar di Brains Corporation. Siapa yang siap nanti ketemu di rumah owner PTBS di bulan Agustus. Ayo siapa yang mau diundang nanti, selain ketemu sama saya, para mentor Luxury Sahara, dan juga nanti ketemu owner Pak Haji Febrian, berbincang langsung, foto. Dan sekali lagi, pertemuan sama Pak Haji Febrian mulai besok dan seterusnya itu hanya untuk mitra kelas 6 atau mitra priority. Yang mau siapa? Kang, saya kan belum priority, belum punya duit. Berarti lulus di kelas 6. Segera lulus. Masih ada waktu kan, sebulan. Siapa yang mau dan yakin bulan depan bisa ketemu sama saya dan para mentor Luxury di Bandung. Lalu teman-teman diundang sama saya ke rumah Pak Haji Febrian Agung.
owner dari Best Corporation yang rumahnya mewah banget kayak istana. Kayak istana, emang istana sih rumahnya. Kalau closing priority, maksudnya gimana? Closing priority sebelum kelas kan bisa itu. Bisa lah. Oh, udah closing priority bisa diajak. Sama mitra yang prioritinya diajak langsung, ya. Sama mitra yang prioritinya diajak. Dan saya pastiin semua mitra Sahara yang ketemu Pak Haji itu ya mitra-mitra yang mau udah lulus kelas 6. Nanti saya kasih sertifikatnya sama para mentor luxury, nanti kasih sertifikatnya, teman dapat sertifikat penghargaan, di foto bareng sama Pak Haji Febrian di rumahnya di apa ya di depan mobil-mobil mewah. Yang mau siapa? Yang pengen diundang? Nah, insya Allah ya. Yang siap dan yakin. Kalau teman-teman pengen cepet kaya, kumpul sering-sering sama orang kaya. Saya jamin cepet kaya. Gak percaya? Kalau nggak percaya, teman-teman sekarang besok mulai sering ketemu sama orang yang jualan parfum, tukang parfum. Pasti pasti yakin kecipratan wangi. Kalau nggak percaya lagi, teman-teman nanti ke tempat pembuangan sampah TPS. Kan banyak tuh para pemulung. Setiap hari ketemu sama pemulung, ngobrol bareng sama pemulung yang ada di TPS. Saya yakin teman-teman ikut ke bawah bau sampah. Nah, pertanyaan terakhir, ketika teman-teman sering ketemu orang-orang yang berhasil, sering ketemu orang-orang yang udah kaya, sering diskusi ngobrol bareng, itu insya Allah saya yakin teman-teman pasti kaya. Maka setiap pertemuan yang ada luxury itu penting. Apalagi nanti ada ownernya. Ya, apalagi ada ownernya. Minta aja kalau Allah mampukan ya Allah gitu. Ya, makanya besok mulai presentasi 3 3 3 gerak lulusin kelas 6. Ya, lulusin kelas 6, yang masih kelas 1 lulusin kelas 6, kelas 2, kelas 3, kelas 5, kelas 6. Enggak, bukan sekedar lulus, tapi nyelesain semua tugasnya. Nanti kita benar-benar kupas tuntas di rumah Pak Haji Febrian gimana caranya teman-teman untuk dapat 3,2 miliar itu di tahun ini. Insya Allah ya. Yang siap ketemu Pak Haji Febrian, coba katakan mau, tulis nama asal terakhir nih sebelum saya akhiri. Yang siap nanti tanggal 20-an bisa saya kasih undangan langsung ke WA teman-teman untuk bisa ke rumah Pak Haji Febrian. Coba siapa aja? Mau nggak semuanya nih? Ada berapa? 100 orang. Siap ya? Nanti besok saya share nih pengumumannya. Ya nanti besok ada Zoom seminar, Zoom training. Segera teman-teman undang calon-calon mitranya ke Zoom seminar. Nanti kita bantu presentasi, closing, teman-teman langsung pengajuan ke Kang Lutfi untuk lulus kelas 6. Lalu segera pesan tiket untuk bisa ketemu Pak Haji Febrian ya. Karena kan di rumah itu bukan di gedung. Kalau di gedung kapasitas unlimited, tapi kan sama Pak Haji Febrian tetap ada batasannya. Ya, teman-teman nanti foto bareng sama saya dan para mentor luxury juga sama Pak Haji Febrian di tengah mobil-mobil mewahnya. Khusus mitra kelas 6 atau mitra priority. Oke, paling itu dari saya. Ya, teman-teman semua berjuang, saya pun tetap berjuang ya buat teman-teman semua supaya Sahara ini menjadi komunitas yang besar dan mitra-mitranya berhasil. Insya Allah nanti Senin depan akan diumumkan program baru Sahara Affiliate yang lebih tersistem. Jadi kita buka lagi kelas Sahara Affiliate tapi lebih tersistem sehingga teman-teman bisa punya penghasilan dari komunitas Sahara juga. Dari PTBS nanti dapat penghasilan, dari Sahara dapat penghasilan. Ya, mau nggak teman-teman semua? Dari PTBS dapat penghasilan nih, dari komunitas Sahara dapat penghasilan yang nggak gede-gede amat, paling ya sehari bisa kalau dikumpulin sebulan ya pokoknya bisa jutaan juga lah. Hanya dengan menjual program Sahara Affiliate. Nanti insya Allah ada Senin depan dari presentasi sama Kang Lutfi. Ini udah hampir selesai. Mohon doanya. Nanti akan menjadi peluang baru buat teman-teman semua sebagai solusi kalau ketemu camit yang belum bisa daftar paket basic. Nanti bisa masuk program Sahara Affiliate dulu. Ya, insya Allah kapan Kang trainingnya? Nanti hari Minggu. Hari Senin depan. Ya, Senin depan nanti akan dipresentasiin. Mungkin awal-awal ini balik leadernya dulu ya, yang paham. Nanti Senin depan teman-teman akan bisa punya solusi terakhir untuk bisa mengclosing calon mitra di program Sahara Affiliate. Dan juga nanti ada percepatan untuk supaya bisa punya banyak mitra paket basic juga. Ya, insya Allah terus istiqomah belajar di Saharanya.
Kita inovasi terus, insya Allah kita kerja keras terus memberikan training-training terupdate buat teman-teman semua. Jadi semangat belajar ya, saya doain mudah-mudahan bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim alhamdulillahirabbil. Ya, insya Allah di tahun 2025 saya pasti yakin 2025 semua mitra-mitra Sahara bisa punya penghasilan minimalnya setiap bulannya puluhan juta sampai ratusan juta sampai miliaran tiap bulan dari bisnis di Best Corporation Syariah. Semua mitra-mitra Sahara saya yakin dengan kemampuan ya kekayaan Allah, kekuatan Allah, mudah-mudahan 2025 semua mitra-mitra Sahara berhasil capai Big Ambassador dan Luxury Ambassador. Insya Allah saya yakin semua mitra-mitra Sahara bisa berangkat umroh dan haji di tahun 2026 bersama keluarganya. Ya, insya Allah ke depan bisa bangun masjid, bisa bangun bangun pesantren, bisa bantu anak-anak yatim, bisa bermanfaat buat banyak orang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad astagfirullahaladzim walhamdulillahirabbil alamin. Ya, teman-teman semua, itu aja dari saya. Saya tunggu kerja kerasnya besok. Jangan lupa upload konten setiap hari, presentasi setiap hari, closing setiap hari, duplikasi training Sahara Academy. Saya tunggu teman-teman semua nanti di rumah Pak Haji Febrian, insya Allah tanggal 20-an, segera lulus kelas 6, segera upgrade ke priority. Itu aja dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.